Pemain naturalisasi Kelvin Verdong menceritakan pengalamannya debut bersama timnas Indonesia saat kembali ke klubnya, NEC Nijmegen. Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia pada 4 Juni 2024. Kemudian Verdong menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina pada laga pemungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 11 Juni 2024. Verdong tampil sebagai starter dan bermain selama 66 menit sebelum diganti oleh Pratama Arhan. Kini Verdong telah kembali ke klubnya di Liga Belanda, yakni NEC Nijmegen untuk menjalani latihan pramusim. Bahkan Verdong langsung tampil pada laga uji coba melawan Standard Liège. "Saya sudah mendapat cukup banyak liburan, jadi menyenangkan bisa bermain lagi, untuk NEC. Senang bertemu dengan pemain baru dan bertemu yang lain lagi," kata Verdong kepada Forza NEC setelah pertandingan uji coba melawan Standard Liège. Kepada Forza NEC, Verdong juga bercerita tentang pengalamannya bermain bersama timnas Indonesia. "Saya menghadiri semua sesi latihan di sana dan satu pertandingan," ucap Verdong. Verdong juga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemain lain di timnas Indonesia. Apalagi, menurut Verdong, pemain lokal sangat terbuka untuk menyambut kedatangan pemain dari Eropa. "Jika kalian berasal dari Eropa, mereka akan membuat kalian merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Saya merasakan dukungannya dan mereka senang saya ada di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu," kata Verdong. "Saya dapat berbicara dengan semua orang dan mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya menghabiskan banyak waktu dengan mantan pemain NEC, Ragnar Oratmangoen, yang sudah saya kenal sejak lama. Itu membantu saya merasa seperti di rumah sendiri," ucap Verdong menambahkan. Ketua Umum PSSI memastikan Martin Paes belum bisa bela timnas Indonesia di laga ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September besok. Hal ini membantah klaim Menpora Dito Aryo Tejo yang diberikan kabar kemungkinan Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. Konfirmasi Erick Thohir itu disampaikan kepada pengamat sepak bola Bung Ropan. Lewat pernyataannya di akun YouTube pribadinya, Bung Ropan mengklaim hubungi langsung Erick Thohir lewat WhatsApp, Senin malam. Beliau jawab belum bisa ya masih diusahakan, kata Bung Ropan. Sebelumnya, Dito Aryo Tejo mengabarkan jika Martin Paes sudah bisa main membela timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu. Dia meminta publik menunggu. Iya, kata Pak Erick, tegas Dito. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sempat tolak dinaturalisasi, kini karir Jordi Wehrman justru merapat ke klub Liga 1 dan berpotensi besar dilirik timnas Indonesia. Melansir dari pernyataan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PT PBMB, Anissa Zafarina, disebutkan bahwa manajemen Sapeh kerap resmi mendatangkan Jordi Wehrman sebagai amunisi anyar di Liga 1 musim depan. Dalam keterangannya, Madura United memuji Jordi Wehrman yang dianggap punya potensi serta kualitas memukau di Eropa. Selain itu, Madura United juga turut menjelaskan asal-usul pemain anyarnya itu yang diketahui punya darah Indonesia. Jordi Wehrman, pemain kelahiran Den Haag Belanda dan punya darah tanah air dari ibunya, ucap Anissa Zafarina. Pemain yang lama mengasah skill si kulit bundar di Feyenoord dari sejak kecil, datang ke Madura untuk merasakan sengitnya bertarung di Liga 1 dan Asia, tambahnya. Lebih lanjut, Madura United juga berharap kehadiran Jordi Wehrman bisa mengangkat performa tim di kompetisi domestik. Karir Jordi Wehrman cukup bagus. Dia menjadi andalan di Feyenoord dan promosi ke tim utama pada usia yang muda dan pernah bermain di timnas Belanda kelompok usia.
Kami berharap datangnya dia ke Madura United juga bisa mengangkat performa tim, tutup Anissa. Sebelum hengkang ke Madura United, nama Jordi Weerman sempat jadi sorotan terutama dari para penggemar timnas Indonesia. Pada 2022 lalu, nama Jordi Weerman masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia lantaran dinilai punya kemampuan mumpuni dan prospek karir menjanjikan. Namun, Weerman menolak berseragam timnas Indonesia. Fakta itu dikonfirmasi oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia, Weerman, menolak. Jordi Weerman sementara bukan target naturalisasi timnas Indonesia lagi, kata Hassani ketika dikonfirmasi wartawan. Hassani tidak menjelaskan alasan Weerman menolak tawaran timnas Indonesia. Faktor Belanda disinyalir menjadi alasan kuat bagi sang pemain menolak PSSI. Terlebih Weerman dalam performa terbaik kala diajak PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu bahkan sempat menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern. Namun kini dengan hengkang ke Liga 1, sepertinya peluang Weerman untuk memperkuat Belanda semakin tertutup dan justru membuka kesempatan bagi PSSI untuk kembali menaturalisasinya. Andai Jordi Weerman mampu tampil apik dan membawa Madura United finish di papan atas Liga 1 musim depan, bukan tak mungkin dirinya bakal dilirik timnas Indonesia minimal pada ajang Piala AFF 2024 akhir tahun nanti. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memecahkan rekor pribadinya usai mencatat clean sheet bersama FC Dallas pada pekan ke-25 MLS 2024. Martin Paes kembali menjadi sorotan usai tampil apik bersama FC Dallas di Major League Soccer. Pada pekan ke-25 ini, FC Dallas berhasil menaklukkan La Galaxy dengan skor 2-0 di Stadion Toyota, Amerika, Minggu, 14 Juli 2024. Gol pembuka tim tuan rumah dicetak oleh Petar Musa pada menit ke-28. Logan Farrington menggenapi kemenangan FC Dallas usai meneruskan umpan ex-pemain Real Madrid, Asier Ilarramendi. Sementara itu, Martin Paes menambah jumlah clean sheet menjadi 4 kali untuk FC Dallas selama musim 2024. Tak hanya itu, Paes juga berhasil melampaui rekor pribadinya meski hanya mencatat 1 saves pada laga tersebut. Dilansir dari media sosial resmi FC Dallas, kiper berusia 26 tahun itu telah membukukan 95 penyelamatan dari 23 pertandingan di MLS 2024. Catatan tersebut menjadi yang terbanyak selama 3 musim berkarir di MLS. Sebuah catatan penyelamatan tertinggi dalam semusim selama karir, tulis FC Dallas sembari menyertakan foto Martin Paes. Sebuah catatan tertinggi untuk Bang Paes, tulisnya dalam caption postingan tersebut. Seperti diketahui, Martin Paes telah memulai karir profesionalnya sejak 2016 dengan memperkuat NEC. Namun, ia baru mendapat kesempatan bermain ketika hijrah ke Utrecht pada musim 2018. Pada 2022, barulah Paes menerima pinangan dari FC Dallas. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu selalu menjadi pilihan utama dalam 3 musim beruntun di FC Dallas. Pada musim pertamanya, Martin Paes mencatat 92 saves dari 32 pertandingan di MLS. Kemudian pada musim kedua ia membukukan 94 penyelamatan dari 30 pertandingan. Musim ini, Martin Paes masih bisa menambah jumlah penyelamatan karena MLS masih akan berlangsung hingga Oktober 2024. Di tengah penampilan apiknya bersama FC Dallas, Martin